Konbanwa minasan, hari ini saya akan memfokus kembali materi yang tadi pagi saya pelajari. Minasan, di sini kita akan membahas bunke maska dan masengka. Maska itu pertanyaan yang positif minasan, sedangkan masengka pertanyaan yang negatif. Bisa menggunakan nai juga. Kata tanya kak dapat diartikan apakah minasan? Contoh kalimat positifnya terebi o mimaska, apakah menonton televisi? Hai, ya, mimas menonton. Untuk yang negatifnya terebi o mimasenka, apakah tidak menonton televisi? Iye, tidak, mimas menonton. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini bisa menggunakan hai dan iya, tergantung bagaimana kita ingin meresponnya minasan. Tetapi hai di sini digunakan untuk mengiyakan pertanyaannya minasan, sedangkan iye untuk menyangkal atau menegaskan kalimat negatifnya minasan. Tetapi kalau kita ingin menggunakan kata tanya atau kata gimonsi, kata tanyakannya itu tidak diartikan minasan, tidak diartikan apakah minasan. Untuk kata tanyanya itu ada dore yang bagaimana, ada dono kabe yang bagaimana. Dua ini dibilang mirip minasan, tetapi kegunaannya itu berbeda. Kalau dono kata benda itu harus menyertakan kata bendanya minasan, sedangkan dore itu tidak diharuskan menyertakan kata benda minasan. Terus ada doko di mana, dare siapa, docira di mana, ini lebih sopan minasan. Ikura berapa, nani atau nan apa, itsu kapan, dona kata benda yang bagaimana, dan lain-lainnya minasan. Di sini juga kita sudah mempunyai contoh ya minasan. Contohnya yaitu Haruto-san wa doko ikimasu ka? Saudara Haruto pergi kemana? Di sini minasan kanya itu tidak diartikan apakah ya minasan, tetapi karena kita di sini sudah menggunakan doko kata tanya, jadi kita tidak usah mengartikan kanya minasan begitu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ne minasan, desne itu sama saja minasan kata tanya, tapi lebih ke arah konfirmasi minasan. Contoh kalimatnya kyou wa samui desne, yang artinya hari ini dingin ya. Ini tuh secara tidak langsung kita menanyakan sekaligus mengkonfirmasi. Ini sama saja dengan penggunaan jang minasan yang berasal dari kata janai minasan, dan untuk penggunaannya itu huruf akhirnya dibacanya panjang minasan. Bagaimana ya kalau kita menggunakan kata sifat untuk bertanya? Bisa minasan. Contohnya kayak gini nih minasan. Untuk kata sifat yang ditanyakan itu kayak gini minasan. Contoh ya, kata sifat i dulu. Yang positifnya tabemono ga oishii desu ka? Apakah makanannya enak? Nah, buat yang keduanya itu, yang negatifnya itu, kalau kata sifat i, kalau dinegatifkan itu menjadi kunna minasan. Berarti kayak gini, tabemono ga oishii nai desu ka? Apakah makanannya tidak enak? Begitu minasan. Tapi kalau kita sudah lampau menanyakannya, berarti menjadi kunna kata, seperti oishii kunna kata. Itu artinya telah tidak enak. Kalau yang positifnya minasan oishii kata, yang artinya telah enak minasan begitu. Sedangkan untuk kata sifat nah tidak diikutkan minasan untuk nanya.
kayak gini nih minasang, contohnya buat yang positifnya. Kyo wa hima desu ka? Apakah hari ini senggang? Untuk yang negatifnya minasang, kyo wa hima ja arimasen ka? Apakah hari ini tidak senggang? Buat kata sifatnya ini minasang hampir mirip-mirip ya dengan kata benda, hampir 1-2 gitulah minasang. Nah, di sini yang harus diperhatiin biasanya tuh di kata sifat i, kebanyakan tuh pada lupa kalau 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 kata sifat i negatif tuh kan kunai. Nah, kalau dilampaukan kan menjadi kuna, kata i-nya itu hilang digantikan kata gitu minasang. Nah, minasang, untuk hari ini sampai di sini ya minasang, dan mari kita ingatkan kembali kalau yang harus diperhatiin itu kata sifat i yang perubahan lampaunya ya minasang. Kebanyakan itu ada masih beberapa yang masih bingung gitu di situnya dan masih sering kelupaan gitu minasang. Dan terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa besok dan besok lagi. Konbanwa, arigatou gozaimasu. Bye bye.